Terus Kadin. Opa melihat kesibukan Opa nih. Oh ya benar. Yang masih terus belusukan terus melihat karir anak juga Fuji yang semakin cemerlang itu bagaimana sih? Duh, saya capek jawab. Gimana saya jawabnya? Apa maksud tadi pertanyaan kamu? Iya dengan kesibukan Opa, anak juga kan semakin sibuk juga dengan karirnya di dunia itu. Ya, alhamdulillah jelas semuanya masih ada kesibukan dan masih bisa kita bekerja. Itu kan bertanda bahwa kita masih sehat, masih mau mengurus sesuatu hal. Mudah-mudahan bisa menghasilkan dan berguna bagi anak cucu dan juga bagi masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa membantu mereka. Tapi jadi semakin jarang untuk ketemu sama Fuji nggak sih, Bapak? Sedangkan Fuji juga kan udah pisah rumah gitu kan? Sama anak-anak terus terang saja saya sekarang jarang ketemu. Tapi sungguh pun jarang ketemu. WA dan video call setiap saat. Memantaunya seperti apa? Memantaunya sekarang ya lewat WA. Oma setiap hari mungkin dalam sehari 2 atau 3 kali video call. Ya saya ikut nimbrung aja di situ. Itu aja sih. Ya gimana juga mengontrol lagi, anak itu sudah besar ya. Dan dia sudah punya rumah sendiri. Dia udah punya duit. Dan sekolah sudah tamat lah. Tentu kalau saya protes juga rasanya sudah kurang tepat. Dia kan sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Namun saya tidak lepas tangan, tetap saya kontrol. Tapi selalu mengiyakan apa keputusan dari Fuji sendiri dalam segala hal? Tergantung, artinya kalau menurut kita kedepannya kurang baik, ya kita tetap memberi masukan, memberi pandangan. Bahkan kadang-kadang kita batasi. Kalau rasa-rasanya akan merugikan dia, kita stop. Namun bagaimana kelanjutannya, ya kadang tentu kita terlalu keras juga nggak bisa. Tapi saya kalau benar-benar tidak rasanya akan menyenangkan untuk ke depan bagi dia, karena saya selaku orang tua tentu lebih tahu ya, karena saya sudah menjalani kehidupan. Hal tersebut akan merugikan dia nanti terhadap anak-anak, pasti saya stop habis. Itu tergantung dia lagi. Kan kita selaku orang tua memang harus seperti itu. Yes. Oke, by the way, kapan sih Opa terakhir bertemu dengan Fuji? Kalau boleh tahu. Tadi seminggu, hari ini ketemu dengan Fuji. Bagaimana Opa melihat raut wajah dari Fuji? Mungkin dari perasaannya atau enggak auranya gitu, ada kesedihan kah? Nggak ada, biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Ya namanya saya selaku orang tua kan tetap setiap saat menyampaikan sesuatu hal walaupun itu pahit bagi dia, tetap saya sampaikan. Itu kan merupakan kewajiban seorang orang tua lah ya, orang ayah. Saya sampaikan apapun persoalan-persoalan yang kira-kira merugikan dia, yang kira-kira berbahaya kepada dia, sekalipun dia sekarang umpamanya mungkin akan membuat dia kecewa ya dengan saya atau dengan, tetap saya sampaikan karena dia belum paham banget untuk ke depan. Cukup lama nggak sih Opa bertemu dengan Fuji dan deep talk nggak? Maksudnya ngomong secara dalam gitu nggak dengan Fuji? Pas dia pulang dari kemarin kan ngomong juga sama dia pas pulang dari Eropa kan. Ya, saya sampaikan aja sesuatu hal yang tidak tepat menurut saya sampaikan karena gantung dia menanggapi. Ya namanya anak-anak kadang-kadang kan begini ya. Kalian sendiri pun juga sudah mengalami selaku anak kan. Yeah. Kadang-kadang pendapat kalian itu bisa saja enggak sejalan dengan orang tua. Itu dapat. Nah, kadang-kadang marah orang tua, bisa aja kalian kadang-kadang tidak menerima. Tapi perjalanan waktu kalian akan menerima. Oh inilah kan. Jadi saya selaku orang tua tetap berada pada jalur kalau hal itu akan merugikan anak saya. Ya bagaimanapun dia menanggapi untuk saat sekarang, bagi saya tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Sebab hubungan antara orang tua dan anak itu dia akan biasa, umpamanya marah ya itu kan biasa, tidak ada yang jadi persoalan. Tapi sampai sekarang kan saya nggak ada masalah. Kenapa kalian nanyakan soal itu? Saya juga bingung kalian mau nanya ke Pak Haji melihat sih di media sosial dia menangis itu udah melihat belum? Kayak seakan ada yang candid dia sedang cerita sambil menangis dengan temannya gitu. Enggak, saya enggak lihat.
Kenapa Pak Haji Menanggapi sampai hal Puji itu menangis? bagaimana? Sampai Ya seperti mungkin itu? dia menangis bisa jadi ya tentang sesuatu hal. Mungkin yang namanya anak, saya ini selaku orang tua seperti yang saya sampaikan tadi, saya nggak tahu deh apa yang dia tangis. Apa dia merasa kecewa dengan bapaknya atau gimana? Apa sih? Cintaannya mungkin, Hah? soal percintaannya mungkin. Saya nggak tahu. Makanya saya mau nanya sama kalian, kenapa kalian menanyakan? Pak Haji, perubahan Tapi Pak Haji Puji sih yang Haji. Pak Haji rasakan mungkin semenjak jarang ketemu gitu ya. Perubahan Kalau seperti bagi apa? saya sih pada soal perubahan anak-anak itu ya sesuai dengan usia dia, sesuai dengan umur dia. Kalau soal perubahan apa ya, nggak ada yang saya rasakan terlalu perubahan. Mungkin dia lebih galau atau lebih sering sedih mungkin gitu, contoh aja Pak Haji, mungkin nggak sih seperti itu? Ngerasain nggak Pak Haji? Alam lah ya, tapi setiap hari dia kan curhat ke mamanya. Jadi bagi saya sendiri nggak tahu saya apa yang kalian maksud. Saya ini juga nggak ngerti saya. Perihal apa sih ke mamanya sendiri, apa Hah? perjodohannya, apa namanya, Percintaannya cintanya atau atau seperti seperti apa? Nggak ada ya dalam sebentar ini, nggak ada. Tadi sempat ngobrol, kan kita makan tadi ya, ngobrol ya biasa, berkelakar-kelakar aja dia sama mamanya. Tadi beberapa orang kita ngobrol habis mau makan tadi, nggak ada yang jadi persoalan. Kalau masalah dia, masalah apa tadi, masalah percintaan udah. Iya. Ya, saya rasa nggak ada yang menjadi persoalan banget menurut saya. Ya, namun demikian saya juga nggak tahu persis, karena ya dia kan sudah besar ya. Sudah besar, mungkin kita bilang dewasa mungkin belum ya, tapi remaja ya, dia remaja, dia udah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Dan saya selaku orang tua tetap akan menyampaikan hal-hal yang baik buat dia dan yang akan merugikan dia, karena itu merupakan kewajiban dari saya. Kalian kan juga punya orang tua juga seperti itu. Ada yang selama ini tidak ada yang dia kecewakan rasanya. Kalau kalian menanyakan ke kami, tidak ada yang dia kecewakan kepada kami menurut kami. Tapi saya nggak tahu apa yang kalian maksud ini, saya juga nggak ngerti. Ya, Pak Haji, aku Pak Haji. ngasih lihat aja nih, biar Pak Haji mungkin lebih mengerti gitu. Dari raut wajahnya seorang Puji yang menangis kayak terseduh-seduh sambil merah meneteskan air mata, bercerita sama temannya. Ya, apanya Kata-katanya seperti apa? kata-katanya apa? Silent. Nah, ya kan belum tahu kalian. Jadi lah tidak perlu kalian Itu sebut bisa namanya. Ini Tapi Pak Haji mengenal sosok ceweknya nggak? Atau Temannya asistennya siapa atau dulu? manajernya? dan saya nggak kenal. Jadi itu yang namanya Puji, namanya anak saya ini ya kan kadang-kadang komentar netizen banyak macam-macam. Mungkin dia solusinya dengan omanya, jawabannya ya tidak tahu ya, mungkin begini atau begitu, atau mungkin ditanyakan ke orang lain. Ya mungkin aja dia tidak mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, bisa jadi. Dia kan ada manja. Dulu dia manja, jadi sekarang dia sudah berdiri sendiri. Tidak ada persoalan. Sejauh ini menurut saya tidak ada persoalan. Cuman mungkin kadang-kadang kata-kata yang julid kadang-kadang kan agak menyakiti. Jangankan bagi dia, bagi saya pun kalian menyampaikan begini begitu, itu sangat pedih sebenarnya. Kalau kalian, saya sendiri sering menangis kadang-kadang dengan bermacam-macam julid orang terhadap keluarga saya. Karena saya rasanya kita nggak punya persoalan, nggak punya problem kita, nggak ada masalah. Saya ya ini kan nggak ada saya merugikan orang. Sejauh ini saya nggak mau merugikan orang dan anak saya sejauh ini. Menurut saya ya. Jadi kadang-kadang ada orang ngomong dia merasa dirugikan, merasa begini, merasa begitu, kan kecewa kita kan. Di situ kita menangis. Kita sudah berusaha berbuat baik, kita sudah berusaha tidak menyakiti orang. Tapi kan kadang-kadang ada tersakiti, mungkin anak saya merasa seperti itu, mungkin alam lah. Kadang-kadang ada kata-kata postingan, kok begini ya, kapan orang ini kenal sama saya, dia berbicara seperti itu, dia menyampaikan seperti itu, kenal juga kagak saya. Pada saya, kalau saya ceritakan semuanya kepada kalian, bagaimana saya ya ditipu orang, macam-macam saya kerugian saya oleh orang, kan saya pedagang ini.
Pak Haji, Soal ini Pak Haji, soal dance-nya Puji yang udah mendunia gimana Pak Haji? Bahkan diikuti yang dance-nya di TikTok. Puji selalu viral. So viral itu Pak Haji yang udah mendunia, gimana tanggapannya Pak Haji? Ya kalau menurut saya sih sebenarnya hal itu tuh bagi saya ya bagus. Kenapa sih bagus? Saya katakan bukan saya membangga-banggakan diri, enggak, jangan saya. Anak saya Puji ini bukanlah Puji, si Padi, si Pran. Saya mendidik anak saya ini bagaimana tanpa membangga-banggakan, jangan kalian anggap saya sombong. Saya berusaha anak-anak saya ini tidak merugikan orang lain. Jadi dengan dia sekarang umpamanya mendapatkan peluang menjadi perhatian bagi orang, begitu ya. Saya benar-benar berterima kasih. Dan menurut saya mungkin saya bilang apa ya boleh dibilang saya bilang pantas ya gimana ya, karena kami tidak pernah saya merugikan orang, mengenai orang, menyampaikan sesuatu perkataan enggak. Tapi kalau kalian menanyakan sesuatu, saya berbicara kepada anak saya, kalau saya berbicara kepada anak saya bermacam-macam, karena walaupun pahit saya tetap sampaikan agar dia jangan kena oleh orang, agar jangan dia teraniaya, agar dia jangan dirugikan oleh orang. Nah, agar dia juga jangan rugi ke masa depan. Ya, istilahnya kita selaku orang tua, pahit pun akan kita sampaikan kepada anak. Pahit bagi anak menerimanya, ya harus, karena bersiko. Jangan kita sampai menyesal nanti. Dulu saya harus sampaikan kan akan enggak. Gitu. Jadi sekarang dia mendunia menurut kamu, ya bagi saya sih wajar saja. Bolehlah dibilang nggak apa-apa sih kalau Puji kita jadikan sebagai inspirasi untuk mudah-mudahan. Hal yang positif ya Pak. Hah? Hal yang positif. Hal yang positif, ya hal positif. Dia nggak, anak saya ini alhamdulillah sejauh ini nggak pernah melakukan sesuatu hal-hal yang kurang baik selama ini. Menurut saya tahu saya, dan saya sudah memprotek selama ini. Karena saya bilang pahit pun saya sampaikan untuk memprotek mereka semua. Tapi ke depan yaitu namanya perjalanan hidup, ya kita nggak tahu. Dan dia juga sudah remaja, sudah berpisah dengan saya. Tentu sebenarnya persoalan-persoalan yang terjadi sama dia ini kalian nggak perlu menanyakan ke saya lagi sebenarnya. Kenapa? Karena dia udah remaja, kalian harus tanya langsung aja ke situ. Kan saya sudah nggak 24 jam lagi mengawasi dia. Kalau dulu 24 jam saya awasi, kenapa? Tidur di rumah, makan di rumah, apa saja dari rumah. Sekarang dia tinggal di rumah dia. Cuman pantaunya ya oma telepon, video call, itu aja cuman bisa yang kami lakukan lagi. Pak Haji, dengan kesibukan Pak Haji, kapan sih terakhir ketemu dengan Puji? Itu tadi. Tadi dijelasin. Kan dari awal tadi dijelasin. Haji melihat popularitas Puji yang semakin melambung nih, artinya ya kan Haji terus Iya belum lama nih dia kesini kan, belum lama dia kesini dia. Kesini dia kan. Nah tadi juga kita ketemu makan, mau lihat fotonya juga. Gak usah Pak Haji. Haji, maksud saya bercerita popularitas Puji yang semakin melambung, terus bagaimana dengan percintaan Puji nih Pak Haji dengan Asnawi, apakah Pak Haji sudah Jauh. Tadi kan baru dijawab, Sri udah jawab itu ya. Udah jawab. Popularitas tadi udah jawab. Enggak yang ini percintaan sama Kalau Asnawi, masalah percintaan itu kamu tanya ke dia, masa ke papanya Nah, tanya? secara Kenapa? sebagai orang Kalau tua. papanya kamu tanya, kalau bagi seorang papa nggak boleh percintaan itu sebenarnya. nggak boleh Pak Haji. Langsung Kalau- kawin gitu Pak Haji. Hah? Langsung nikah gitu. Kalau didikan saya di kampung dulu, ya mungkin boleh lah ya, tapi nggak boleh apa ya. Jadi kalau kurang tepat pertanyaan kamu percintaannya Nggak, sebenarnya benar. Pak Haji artinya Jadi bukan nggak boleh di dunia sekarang ya sudah maju. Saya bilang nggak boleh, nggak mungkin juga lah. Dunia sudah maju sekarang. Kalau dulu om saya ngapain kamu sama orang gitu? Kalau mau ya paling apa ya? Ya berkenal-kenalan dikit boleh lah. Jadi kamu menanyakan hal-hal yang tabu kepada saya. Masa saya kamu tanyakan Siap. persoalan anak Pak saya Haji, artinya Pak pacaran Haji sama sejauh orang. ini belum bertemu dengan Kalau Asnawi secara langsung. kalau dia pacaran, kalau tahu nih bapaknya biasanya seorang anak itu lari dia. Hmm. Ada bapak saya ada lari dia. Kan gitu biasanya. Itu sekarang mau tanya. Sudah Gas, nggak diperkenalkan udah bertemu dengan belum sama seorang Asnawi atau belum nih atau Pernah ini? nggak diperkenalkan? Saya sejauh ini belum ada dia memperkenalkan seseorang kepada saya. Karena itu By yang phone menjadi pun ganjalan tidak? Pak. Hah? By phone pun tidak. Belum. Ya
Kalau udah diperbaiki pun berarti sudah diperkenalkan dong. Pak Haji, artinya itu yang menjadi ganjalan di Pak Haji, artinya sudah dekat sama Puji tapi belum bertemu sama orang tuanya, itu yang menjadi. Nggak ada ganjalan bagi saya. Nggak ada yang menjadi ganjalan. Sekarang anak saya itu pelong. Pelong anak saya itu nggak ada. Sejauh ini ya, saya ulang lagi, sejauh ini anak saya itu tidak ada bermasalah. Jadi pertanyaan kalian tadi saya jadi bingung. Nggak ada bermasalah dengan seseorang sejauh ini, nggak ada. Dengan keluarga nggak ada. Cuma pertanyaan kalian yang nyeleneh, saya bingung jadinya. Enggak, artinya Ada nggak semuanya pelong, damai, tentram. Cuman kadang-kadang mungkin dia teringat akan abangnya, dia nangis, bisa jadi. Ada yang berbicara julid di komentarnya, nangis, dia itu wajar seorang perempuan, tidak ada masalah. Jadi kadang-kadang kalian udah kalian terpojok saya gitu. Pak Haji ada, tapi bukan berarti Pak Haji melarang Puji pacaran kan? Mah? Tadi Bukan berarti Pak Tergantung pacarannya bagaimana. Jangan salah-salah kamu. Pak Haji, Ya. Pak Haji, ada Baik. kabar baik nih, Hah? ya kan si Puji disanjung sama pengawalnya Prabowo, gimana nih? Ya. Itu sih. Pengawal Prabowo ganteng. Ganteng lu Pak Haji, ganteng pengawal Prabowo ganteng. Coba tahu Pak Kemarin Haji. yang waktu Ganteng. mau makan bareng. makan bareng juga, Ajudan. diajak makan bareng. Oh Pak Haji baru nunjukin fotonya. Ajudannya ganteng. Si Puji di Sanjung dia oleh Prabowo. Nih kalau bapaknya kamu lihat nih, bapaknya Oh jadi ini foto bapaknya nih. Nih bapaknya ya. Tuh, kalau bapaknya tuh sama Prabowo tuh. Sini Pak Haji, tengah Pak Haji. Ya. udah dekat Pak Haji, udah akrab ya. Coba kasih lihat Pak Haji nanti. Enggak mau saya. Boleh gila mau saya. Enggak, pertanyaannya itu Pak Haji gimana nih, ya kan disanjung, katanya Puji orangnya intelek, berwibawa. Ya itu kan boleh saja seseorang menilai orang lain, arti menyanjung seseorang boleh aja. Mungkin dia terkesan dengan melihat anak yang masih muda sekali, dengan umur 20 lebih sedikit, itu bisa bertemu dengan calon bapak presiden. Kemudian dia bisa berbicara di situ. Itu sesuatu yang luar biasa kalau bagi saya. Nah, kalau saya mungkin belum sanggup saya untuk berbicara di depan calon presiden, ya. Nah dia bisa berbicara. Tentu seseorang yang sudah tahu ya seluk-beluk di situ, seperti siapa tadi kamu bilang Ajudan pengawalnya kan, dia nilai, ya benar bagus, itu luar biasa itu. Kenapa dari Pak Haji? Jangan depan Pak Lurah aja kadang-kadang kita bicara gagap, apalagi depan calon presiden. Nah, tapi ini aja nih Pak Setelah Haji, itu sebagai mah- orang tua, ada nggak sih harapan Pak Haji, Puji yang sekarang artinya hebat nih Puji, pengen bersanding dengan orang yang besar juga nggak sih mungkin Pak Haji, atau tokoh-tokoh yang jodohnya itu Pak Haji. Ada harapan ke situ Kalau Pak Haji? itu kamu Jujur bilang, sebagai orang kalau tua. itu kamu bilang siapa sih yang nggak ingin? Siapa yang nggak ingin? Siapa yang nggak ingin? Tapi kita kan nggak boleh terlalu lah ya. Gimana jodohnya? Gimana jodohnya? Kita harus pulangkan kepada takdir Tuhan. Nah, jadi di mana jodohnya? Kalau orang baik siapapun kan begitu. Tapi kalau berharap kepada yang besar, ya siapa sih? Lu gimana sih? Artinya kan biar sepadan dengan apa yang didapatkan Puji Kita sekarang. nggak, saya orang bukan sepadan, tidak sepadan. Bagi saya manusia itu tinggi nilainya bagi saya. Seseorang manusia itu harkat martabatnya tinggi, tidak pantas kita rendahkan. Jadi makanya saya nggak mau, tapi menyampaikan seseorang ini begini nilai, tidak mau saya. Cuman kalau kamu bilang ada orang pembesar kan, karena dia berpangkat tinggi kamu deh, siapa yang nggak mau? Udah ada aja lah. Doa bagus berarti. Iya, tapi bagi saya siapapun yang cocok dengan anak saya, yang disukai oleh anak saya, yang suka terhadap anak saya, orangnya baik, no problem aja saya. Tapi Pak Haji melihat pengawalan Prabowo kan pasti juga viral juga kan di TikTok. Jangan terlalu biar kesana banget kita main, tapi terlalu jauh kita lihat aja lah perkembangan ke depan. Kemungkinan kan apa? Kalau Tuhan berkehendak apapun bisa jadi. Kalau Tuhan berkehendak. Tapi kita kan harus ya gimana ya? Susah saya menjawabnya mereka. Kita serahkan aja lah kepada yang Tapi Maha apa kenal Kuasa. sosok pengawal tadi? Nggak kenal saya. Tapi pernah lihat Pernah melihat. dengan tampannya juga gagah. Ya saya lihat di apa? Ya orang-orang situ kan kita ulangnya. Orang-orang di sana, orang-orang dekat Pak Prabowo itu sudah menjadi orang-orang pilihan. Kan sudah melalui proses. Mencapainya seperti Pak Prabowo itu, mencapainya pengawal itu menurut saya ya. Itu melalui proses yang panjang. Bukanlah proses insalabin. Pendidikannya tinggi, melalui tes semuanya.
Nah, siapa yang nggak suka kalau dapat orang seperti itu? Orang udah lulus dari tes. Siapa yang tidak? Tapi apakah nggak terlalu kan begitu? Jadi kita nggak usah memikir ke situ. Mikirnya gimana? Ya udah serahkan kepada Tuhan. Yang penting orangnya baik. Dari kalangan mana pun boleh. Jadi orangnya baik, niatnya baik dan dia suka anak kita dan anak kita suka dan dia kita yakin bahwa dia akan nanti membahagiakan anak kita. Itu aja dasarnya. Jangan terlalu muluk-muluk lah. Ya di mana hidup ini akan berbahagia. Intinya hidup ini kalian pun juga ya bagi kalian ya. Yang penting kita hidup ini berbahagia. Ya. Jangan kita kalau kita nggak berpangkat tinggi kita nggak bahagia di bawah pun kita berbahagia. Makanya santailah menghadapi kehidupan. Enjoy lah menghadapi kehidupan. Supaya hidup selalu berbahagia, aman dan nyaman. Percaya ada kalian. Ya, percaya ada. Oke. Percayalah. Oke. Oke. Ada lagi? Terima kasih Pak Haji. Terima kasih, Pak Haji.